Salam jumpa pemirsa saya, bincang dari Bang Ren kata orang. Tamu yang tetap bersama kita adalah Kang Yorda. Selamat datang Kang Yorda Terima pada episode kasih. kedua saya ini. Terima kasih Pak Ren. Pada episode pertama kita sudah bincang-bincang Kang Yorda ini seorang alumnus Universitas Brawijaya ya. Malang. Malang ya. Ya. Di Jawa Timur Jawa yang mendalami hukum, administrasi, tata negara. Hukum, administrasi negara. Negara. Yes. Oh, begitu. Itu masuk fakultas apa ya? Fakultas Hukum Pak Ren. Oh, masuk fakultas Ya, hukum ya? Bukan fakultas- FISIP ya? Bukan. Bukan. Fakultas Hukum. Betul. Kenapa waktu muda atau cita-cita lah, Mas Kang Yordan ini lahir di mana sih? Sehingga cita-cita juga sampai jadi sarjana hukum itu? Nih cerita sedikit Pak Ren ya. Nah, Cita-cita saya kebetulan tunggu dulu, lahirnya di mana? Oke. Saya lahir di Jakarta. Anak Jakarta toh? Jakarta. Oh. 4 Desember 1995. 95. Lahir di rumah sakit tentara. Kebetulan orang tua saya tentara Pak Ren. Oh, tentara. Betul. Anak kolong juga nih ya? Anak kolong. Anak kolong. Lahir di rumah sakit Ridwan Moreksa. Dulu Ridwan Moreksa tuh masih di Keramat, jangan Keramat. Sekarang udah Ya. pindah. Saya tahu benar karena di depannya itu ada kalau menjelang subuh tuh nasi kapau tuh. Ah, betul. Ya kan? Ya, kuliner. Kuliner. Ya. Terus Kang? Saya lahir di Jakarta 4 Desember 95. SD di Bekasi. Kebetulan orang tua saya pindah tugas di Bekasi. SMP di Bekasi, SMA di Bekasi. Ya, setelah lulus SMA, saya berniat untuk melanjutkan apa yang pernah papa saya, apa maksudnya? Harapkan lah. Harapkanlah menjadi seorang abdi negara. Saya mendaftar di Akademi Militer namun belum rezeki. Belum rezeki. Akhirnya saya coba daftar di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya tahun 2013. Dan lulus ya. Alhamdulillah. Luar biasa itu kan Saya diterima. universitas negeri ya. Negeri, kebetulan negeri. Betul. Jadi nggak ada pameo kalau anak tentara harus jadi tentara kan? Ya, misalkan anaknya pengen bisa aja, tapi kan karena saya ada beberapa hal yang tidak menunjang untuk bisa masuk, Iya. jadi saya tidak lulus. Tapi justru itu barokah. Insya Allah. Anda jadi Amin. seorang yang anak muda, ahli apa itu namanya? Administrasi negara kan? Ya. Oke. Gelar saya SH tetap, sarjana hukum jadinya. Sayang hidup kan. Oke. Ya. Lalu tadi juga pada episode yang lalu Anda berbincang tentang konstruksi, tentang Anda senang Bogor. Ya. Ya kan? Tapi Anda menghabiskan waktu remaja di Bekasi dan Jakarta. Betul sekali. Kira-kira apa yang bisa mengurai kemacetan nih ya? Kalau berada di sekitar Bogor dan Jakarta gitu. Karena mencapai Bogor, terutama di daerah kabupaten, saya kemarin lusa itu berjalan di kabupaten, dulu saya acap ke daerah Cibinong, luar biasa perubahannya itu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan macetnya juga luar biasa gitu loh. Mungkin yang harus diberikan edukasi kepada masyarakat Bogor Ya, adalah mencintai dulu transportasi umumnya, Pak Ren. betul. Iya. Tapi di samping itu pemerintah juga harus menunjang fasilitasnya ya dengan transportasi umum yang terintegrasi Terintegrasi. supaya memudahkan masyarakat. Karena Dari segala lapisan ya. siapapun Ya. bahkan di negara maju, pejabat atau pemerintah lebih memilih transportasi umum ketimbang menggunakan protokoler yang telah disiapkan. Kenapa? Karena menghemat biaya, yang kedua bisa bertemu masyarakat langsung, dan yang ketiga mungkin dengan dia naik transportasi umum Ketemulah dengan rakyat. Oke, Ya. dan dia bisa merasakan menjadi rakyat biasa aja, tidak merasa dia sebagai pejabat. Tapi harus terintegrasi dulu semua transportasi umum. Contoh, sebentar lagi insya Allah LRT kan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Mungkin dari transportasi LRT itu turun, sudah ada bus regional di Kabupaten Bogor yang standby di situ, sehingga masyarakat tidak kebingungan. Mau Ya. connectingnya kemana gitu ya, koneksinya kemana ya. Artinya begitu turun, dia sudah tenang. Oh, saya tinggal naik bus ini, tujuannya nanti turun di sini. Jadi dia udah nggak pusing-pusing. Apalagi Jakarta kan crowded, Pak Ren. Dan penyangga ibu kota tuh ada Bogor, Bekasi ya. Saya berharap sih pemerintah secepatnya lah menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan kemacetan. Yaitu solusinya kalau saya rasa transportasi yang terintegrasi, transportasi umum yang terintegrasi. Nah, Kang Yorda, Ya.
dari ilmu negara ke transportasi dan saya tahu Kang Yordan menggeluti konstruksi juga. Ya. Untuk kesejahteraan masyarakat, mimpi nggak Kang Yorda gitu dari tadi light rail atau dari kereta api KRL ada connecting nih. Ya, saya mimpi juga tuh. Saya dulu suka ke Cibinong, tembus dari Cibinong itu ke Sawangan itu ada kereta api yang crossing seperti LRT tadi gitu. Sangat bermimpi, cuman kita tidak bisa memaksakan juga Pak Ren. Karena kan setiap pembangunan infrastruktur harus dilihat juga anggaran dari si pemerintah itu. Nah, ini yang harus dikolaborasikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga apa yang menjadi niat baik pemerintah ini untuk memudahkan mobilisasi masyarakat, ya khususnya di Kabupaten Bogor, karena saya sangat senang sekali Kabupaten Bogor dapat terwujud, tercapai, ya kan, dengan baik tanpa menyusahkan, ya mohon maaf, pihak-pihak manapun, semuanya happy everybody jadinya, gitu. Nah, ya. Perilaku, saya tuh orang suka mengamati perilaku. Sekarang ini perilaku generasi muda, terutama juga beberapa kejadian yang kurang mengenakan, istilah koboi gitu ya. Anak-anak muda yang berkoboi-koboi, artinya bertengkar, berkelahi, mukulin orang lah kasar ya kan begitu. Ya. Apa pandangan Kang Yorda kepada masyarakat, khususnya yang tadi Anda katakan masyarakat Bogor itu sangat familiar dan sangat menyenangkan, memulainya dengan senyum gitu kan. Lalu bagaimana mempertahankan dan meningkatkan akhlak budaya santun itu tadi? Caranya harus dimulai dari diri kita sendiri, Pak Ren. Ya, tapi kan kita harus dari segi ilmu negara, pemerintahannya, departemen pendidikannya kah atau apanya, bagaimana ya? Kalau menurut saya, kita jangan pernah ngajarin orang dulu tanpa ada tindakan. Jadi, saya rasa ya, pribadi saya, kita dengan berketemu masyarakat atau ngobrol dengan siapapun, kita harus menunjukkan kesopan santunan dulu. Entah itu di sekolah, entah di manapun ya. Dengan begitu orang nanti kan jadi nggak enak. Artinya nggak enak, merasa kok gua sebagai manusia, ini orang udah baik nih misalkan, kenapa gua harus bersikap angkuh atau acuh tak acuh? Pasti dia nanti punya pikiran itu sendiri. Maka dari itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah baik, dengan orang humble seperti halnya banyak orang Bogor yang lakukan kepada kita, insya Allah akan aman. Tidak ada konflik. Karena kan di jalan rata-rata cuma lirik-lirikan aja di kereta, orang apa lu gitu ya. Benar. Coba diubah dengan lirik-lirikan, Pak apa kabar, atau Bu apa kabar, sehat. Orang akan merasa, oh dimanapun saya merasa aman dan nyaman. Itu Pak. Begitu pandangan saya, Kang Yorni harus sering-sering ke Bogor, harus memberikan tauladan ya kepada masyarakat. Insya Allah, ya, Pak. Siapa tahu ya bisa mewakili aspirasi masyarakat di sana. Amin. Saling berbagi, saling meningkatkan kehidupan di sana dengan tata krama yang madani ya. Amin. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincang ini, Kang Yorda, ya, saya ingin tahu nih, Kang Yorda, sebetulnya ekonomi apa sih yang bagus bagi anak muda cari kerja yang mudah? Apakah dia harus wira swasta kayak orang Padang? Kalau orang Padang kan nggak boleh ngeliat apa dia jualan kan gitu. Ada kiat-kiat tertentu nggak? Apakah membangkitkan pertaniannya? Ya. Atau apa? Sebetulnya Kabupaten Bogor itu sangat luas. Banyak yang bisa dijadikan alternatif untuk bisnis atau berusaha. Contoh, hasil buminya aja ya, singkong. Singkong ya? Betul, sangat banyak sekali. Singkong itu kan sekarang banyak lagi ngetren keripik singkong. Saya lebih senang sukun kalau daripada singkong tuh. Sukun juga kan? Tapi mungkin anak zaman sekarang jarang yang ngerti sukun, Pak Ren. Mungkin itu seumuran Pak Ren aja kali yang ngerti sukun. Jadi singkong itu kalau misalkan kita kreatif ya, siapapun kan orang boleh kreatif, berinovasi. Silakan dikerjasamakan. Singkong cake gitu kan dibikin. Bisa. Kalau menurut saya lebih banyak orang tuh berpikirnya hanya lingkup regional aja. Tidak mau mencoba untuk keluar. Luar biasa. Padahal mancanegara juga perlu tahu singkong itu adalah makanan yang betul-betul otentik dari Indonesia, meskipun di Afrika juga sebagai makanan utama ya. Tapi kan kalau di sini anak-anak Indonesia kreatif. Bisa dikasih bumbu atau apa. Nah, itu bisa dikerjasamakan lah. Mungkin nanti kita bisa ngobrol panjang. Ya, terima kasih Kang Yorda ya. bincang-bincang. Demikianlah para
Pemirsa bincang Bang Ren dengan Kang Yorda, semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.